Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Halia dengan NIM 14012043559 dari kelas MB 4407. Di sini saya akan menjelaskan materi leverage atau saya akan mereview tentang materi leverage ini. Oke, mulai dari topik-topiknya yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi leverage, yang kedua ada operating leverage, yang ketiga financial leverage, keempat perbedaan risiko bisnis, risiko operasi, dan risiko keuangan. Yang kelima degree of operating leverage atau DOL, yang keenam degree of financial leverage atau DFL, dan yang terakhir leverage gabungan atau biasa disebut DCL. Mulai dari definisi leverage, yaitu merupakan penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan potensi pemegang saham. Lalu ada risiko bisnis. Apa sih risiko bisnis? Yaitu risiko pendapatan masa depan perusahaan yang merupakan akibat dari lini bisnis tertentu yang dipilih oleh perusahaan. Selanjutnya ada risiko operasi. Risiko operasi ini yaitu risiko yang didorong oleh campuran biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan bisnis. Lalu risiko operasi ini meningkat ketika perusahaan mengeluarkan lebih banyak biaya tetap daripada biaya variabel. Alat utama untuk mengevaluasi risiko operasi adalah analisis titik impas. Analisis break-even yaitu entitas impas jumlah unit yang harus dijual perusahaan sebelum memperoleh laba. Elemen pentingnya yaitu ada total cost, fixed cost, variable cost, dan yang di bawah ini yaitu elemen pentingnya. Biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah dalam jumlah dolar total karena volume penjualan atau jumlah output berubah. Biaya variabel, yaitu biaya total berubah seiring dengan perubahan output. Titik impas. Titik impas, unit diproduksi atau dijual, rumusnya QB sama dengan F dibagi P dikurang V. QB ini jumlah output pada BEP, F itu biaya tetap, P harga per satuan, V ini biaya variabel per unit. Titik impas dalam dolar penjualan, rumusnya seperti yang kita lihat ini. Untuk keterangannya, S ini penjualan di BEP, F biaya tetap, VC total biaya variabel, VC dibagi S itu rasio total VC terhadap penjualan. Lalu risiko keuangan, yaitu risiko yang didorong oleh adanya biaya keuangan tetap dalam struktur modal perusahaan. Ini berlawanan dengan biaya keuangan variabel, seperti dividen yang diumumkan dan dibayarkan. Operating leverage berkaitan dengan biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tingkat penjualan tertentu. Dengan menggunakan operating leverage, perusahaan mengharapkan bahwa adanya perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak EBIT yang lebih besar. Degree of operating leverage atau yang biasa disingkat DOL, rumusnya ada beberapa rumus di sini, yaitu yang pertama S dikurang VC per S dikurang VC dikurang FC. Kedua ada DOL sama dengan persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjualan. Ada juga DOL sama dengan Q dikali dalam kurung P dikurang VC dibagi Q dalam kurung P dikurang VC dikurang FC. Atau juga DOL sama dengan S dikurang TVC dibagi S kurang TVC ditambah FC.
Keterangannya kini kuantitas, yaitu harga, VC itu biaya variabel, FC itu biaya tetap, dan S itu penjualan. Contoh soal, PT Bersama Maju yang bergerak di bidang komponen sepeda motor memperkirakan akan mencapai penjualan sebesar 400.000 unit pada tahun depan. Harga jual produk tersebut yaitu 4.000 per unit. Biaya tetap setahun sebesar 300 juta. Sedangkan biaya variabel per unit diperkirakan konstan sebesar 3.000. Diminta berapa DOL pada penjualan sebesar 400.000 unit tersebut. Oke, kita jawab. Nah, ini ada penjelasannya. Di rate of operating leverage atau yang biasa disebut DOL pada penjualan 400.000 unit, yaitu DOL sama dengan, ini rumusnya, DOL sama dengan Q dikali dalam kurung P dikurang V dibagi Q dikali dalam kurung P dikurang V dikurang FC. Kita masukin angkanya ke dalam rumus, yaitu kita dapat hasilnya DOL-nya sama dengan 4. Finansial, yaitu penggunaan dana atau hutang yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa beban bunga, atau perusahaan yang menggunakan sumber dana dengan beban tetap dikatakan bahwa perusahaan mempunyai leverage keuangan atau financial leverage. Degree of financial leverage atau yang biasa disebut DFL, yaitu perubahan laba per lembar saham atau EPS karena perubahan laba sebelum bunga dan pajak EBIT, atau rasio antara persentase perubahan EPS dibandingkan persentase perubahan EBIT. Rumus dari DFL yaitu persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan EBIT. Atau ini ada beberapa rumus lainnya yang dapat kita lihat. Untuk keterangannya, I itu sama dengan bunga, D itu dividen saham pref, dan T itu pajak. Oke, kita ada contoh soal lagi, yaitu PT Maju Bersama saat ini menggunakan utang sebesar 200 juta dan membayar bunga 14% per tahun. Saham preferen sejumlah 10.000 lembar dan membayarkan dividen yang tetap sebesar Rp500 per lembar. Di samping itu, perusahaan memiliki 40.000 lembar saham biasa dan pajak sebesar 50%. Dimintanya, berapakah DFL pada saat perusahaan memperkirakan penjualan 400.000 unit? Kita bahas bersama-sama. Jawabannya, DFL pada saat perusahaan memperkirakan penjualan sebesar 400.000 unit, yaitu kita masukin ke dalam rumus angka-angkanya, lalu didapatkan DFL sebesar 1,613. Oke, yang terakhir ada total leverage atau leverage gabungan. Dengan menggunakan leverage operasi dan leverage keuangan, perubahan kecil dalam penjualan diperbesar menjadi perubahan yang lebih besar. Untuk rumusnya, ada berbagai macam yang dapat kita coba tergantung yang diketahuinya. Untuk keterangannya, Q ini unit yang diproduksi dan dijual. Sedangkan P, harga per unit, V, biaya variabel per unit, F, biaya tetap, dan PD, dividen pilihan. Ada contoh soal, yaitu produsen kabel komponen. Produsen kabel komputer mengharapkan penjualan 20.000 dolar unit pada $5 per unit di tahun mendatang dan harus memenuhi kewajiban berikut. Biaya variabel $2 per unit, biaya tetapnya yaitu $10.000, bunganya $20.000, dan dividen sahamnya preferen $12.000. Perusahaan berada dalam kelompok pajak 40% dan memiliki 5.000 lembar saham biasa yang beredar. ICL pada 20.000 unit, yaitu kita masukin ke rumus dan didapatkan
angka 6,0. Jadi, jika DCL 6,0, maka peningkatan penjualan sebesar 1% akan menghasilkan peningkatan laba per saham sebesar 6,0%. Oke, sekian video materi tentang leverage dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.